Sampurasun, salam damai seluruh alam. Baraya, saudara-saudari, Reja Rahasia dimanapun berada. Selamat bertemu lagi dengan saya Reja Rahasia di channel terbaru saya, Sanggama. Nah, ini channel terbaru, channel kedua. Setelah saya 2022 memutuskan untuk vakum terlebih dahulu, lalu mengganti nama channel Reja Rahasia, channel YouTube yang pertama dengan Media Daya Channel, dan menutup semua konten yang lama karena sudah tidak relevan dengan perkembangan dan kenyataan yang dihadapi manusia zaman sekarang ini. Sudah saatnya kita move on. Sudah saatnya kita melanjutkan kehidupan dengan move in atau masuk ke dalam diri. Dengan menyadari sebuah kenyataan kehidupan. Kenyataan saat ini, detik ini. Nah, sebelum dilanjut, apa yang mau saya sampaikan, silakan di subscribe dulu dan nyalakan logo loncengnya, juga like, komen, dan boleh di share ya ke siapapun, mau di sosmed yang lain, mau di grup WhatsApp, mau di apapun, silakan share. Silakan bagikan jika konten saya dianggap atau menurut kalian ini bisa disebarkan, bisa disampaikan untuk lebih banyak orang menonton atau mendengarkan. Karena saat ini, konten kali ini saya akan membahas atau ngobrol tentang yang sedang ramai nih di 2022 kesini ya, yaitu tentang kesadaran. Silakan simak, tetap kaji dan olah kembali ya, sama seperti konten yang lalu. Kaji dan olah kembali, ini hanya sebuah referensi. Terima kasih, hatur nuhun, baraya, saudara-saudari semua yang masih setia dan sampai detik ini mau mendengarkan dan menyaksikan saya berbicara. Kesadaran. Sekarang sudah banyak sekali ya orang menyampaikan tentang kesadaran. Begitu banyak orang-orang bermunculan menyampaikan tentang kesadaran. Selama ini saya aktif di kehidupan kenyataan sampai tidak sempat dan tidak ada keinginan untuk konten lagi di YouTube. Tapi dengan landasan penelitian pada pengalaman kenyataan yang saya jalani ketika saya berhenti dulu berkonten di YouTube, inilah yang menyebabkan saya pun harus kembali muncul dan berkonten di YouTube, namun dengan channel yang baru. Di TikTok, Facebook, Instagram, bahkan sekarang semakin merebak ya. Merebaknya sebutannya adalah kebangkitan kesadaran, spiritual awakening. Ini dulu sekali sudah saya bahas ya, tapi saat ini saya bahas kembali dengan versi atau fase diri saya sekarang. Apa itu kesadaran? Kesadaran itu adalah sebuah kata yang memiliki imbuhan ke dan an. Jelas ya? Berawal dari kata sadar. Nah, ketika kesadaran berarti sebuah pekerjaan, sebuah perbuatan, atau sebuah lelaku dari sadar. Nah, di dalam bahasa Indonesia, sadar sendiri dalam KBBI ini memiliki sebuah arti atau terjemahan yang sama sekali sebenarnya ya, tanpa saya mengenyampingkan atau meledek ataupun ya koreksi boleh ya untuk kemajemukan dan kebinekaan. Sadar ketika di KBBI lalu ditempatkan pada kenyataan itu berbeda.
Karena seringkali sadar itu adalah bangun dari siuman atau bangun dari pingsan. Siuman itu sadar. Seperti itu. Sedangkan kesadaran yang saya bahas saat ini, saya obrolkan adalah kesadaran bukan yang bangun dari pingsan. Ya, tapi kesadaran atau sadar. Kita saat ini sedang di mana, sedang apa, dari mana mau kemana, dan sedang berjalan pada apa, lalu tujuan kita dalam kehidupan ini untuk apa. Dan kesadaran adalah sebuah kenyataan kehidupan saat ini, detik ini. Ketika kita berbicara kesadaran, kenyataan, maka tidak ada masa lalu dan masa depan. Yang ada saat ini, detik ini. Maka ketika kita berbicara kesadaran, siapakah orang yang bahagia? Maka orang yang bahagia adalah orang yang tidak terbebani masa lalu dan tidak mengkhawatirkan masa depan. Itulah orang yang bahagia dalam versi rumus atau kamus kesadaran, kenyataan. Dan itulah sebetulnya para penempuh jalan spiritual. Para penempuh jalan spiritual itulah yang menjadi pondasi utama dalam menjalankan kehidupan, menjalani kehidupan. Merayakan kehidupan adalah kesadaran pada kenyataan saat ini, detik ini. Tidak terbebani masa lalu, tidak dikhawatirkan masa depan. Nanti soal spiritual, supernatural, dan lain sebagainya saya bahas di konten yang lain ya. Karena masih banyak terdapat salah paham. Kalau salah paham, jadinya salah kaprah. Maka ketika berbicara kesadaran pun, kesadaran yang versi mana yang kita ambil dan kita pergunakan. Bukan berarti salah dan benar. Tapi cocok dan tidak cocok, tepat atau tidak. Ketika bangsa timur, terutama bangsa kita, Nusantara, Indonesia saat ini dikenalnya. Ini adalah bagian timur. Maka cara berkesadaran, menjalankan kesadaran dan berkesadarannya pun berbeda dengan kesadaran bangsa barat. Atau bangsa di luar Nusantara. Maka ketika kesadaran dan berkesadarannya dipergunakan tanpa utuh pengetahuan tentang berkesadaran, maka sering terjadi bukan kesadaran yang terjadi, bukan kebangkitan kesadaran yang dialami, tapi kebangkitan keakuan atau pelarian-pelarian dari kehidupan. Istilah bahasa Inggrisnya spiritual bypassing. Maka ketika kamu menjalankan sebuah laku spiritualitas, yaitu kesadaran pada kenyataan, tumpuan dasar kamu, pondasi lonjakan kamu, bermula itu dari mana dan kenapa? Ketika bermula dari rasa sakit, kekecewaan, traumatik, segala macam, apakah itu salah? Tidak. Himpitan, beban, tekanan, salah? Tidak. Karena semakin banyak yang seperti itu, ya. Karena manusia bangkit kesadarannya, dua, bangkit karena memang dari dirinya sendiri yang muncul, atau kebangkitan kesadaran yang dari luar dirinya, berbentuk himpitan, tekanan, traumatik, sakit, dihianati, dikecewakan, dan lain sebagainya, yang disebut kegagalan dalam berkehidupan, kalau manusia umum bilang. Penentuan kegagalan dan keberhasilan pun ini sangat-sangat sekali ambigu dan abstrak. Karena menentukan kegagalan dan keberhasilan manusia, segelintir manusia. Sehingga manusia selalu berlomba untuk jadi pemenang. Tidak mau kalah. Kalau kalah, hina. Nah, berkesadaran inilah kita benar-benar mengalami dalam kenyataan secara pragmatis, empiris, kenyataan pengalaman, bahwa teori itu sama sekali tidak berguna ketika dalam praktek kenyataan. Mari berkesadaran, mari nikmati kehidupan dalam kenyataan. Saya Raja Rahasia, sampai ketemu lagi. Kalau ada komentar, ide, saran, kritik di kolom komentar tulis saja ya. Saya mau buat konten apa lagi, mau ngebahas apa lagi, silakan. Nanti saya bahas, saya jawab melalui konten-konten di YouTube Sanggama ini selanjutnya. Tetap kaji dan olah kembali, ini hanya sebuah referensi ya. Yang memerlukan konsultasi, bimbingan khusus, atau kerjasama apapun, bisa menghubungi nomor telepon yang ada di deskripsi di bawah video ini. Ya.
like, comment, share, dan subscribe. Dukung saya terus supaya saya kembali muncul dalam konten YouTube dan berbagi bersama Baraya saudara-saudari semua. Hatur nuhun, sampurasun, salam damai seluruh alam.